Hai semua, sebelum kita mulai sel kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur sebab hari ini kami masih dapat mengikuti sel kanak-kanak. Berkati kami Tuhan sepanjang sel kanak-kanak kami pada hari ini, agar apa yang kami terima Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, sebelum kita mulai sel kita hari ini, kita mau main satu permainan. Permainan kita hari ini adalah teka gambar. Jadi nanti kamu berpasang-pasangan ataupun boleh berkumpulan. Kamu kasih sedia kertas atau pensel, boleh pen. Nanti permainan dia salah satu kamu mesti melukis. Jadi nanti yang lain mesti teka apa yang kamu lukis. Oke? Kita bagi contoh dulu. Pertama, kamu tengok saya ada lukis ini. Kamu dapat teka ini apa? Dapat teka? Apa? Nah begitu. Jadi nanti siapa yang dapat teka, dia dapat satu markah. Oke, boleh kita mulai? Jadi saya akan bagi satu tema. Tema dia hari ini adalah haiwan. Jadi kamu lukis saja apa-apa haiwan, nanti kawan kamu akan teka. Mesti lukis dalam 10 saat dan teka pun mesti dalam 10 saat. Oke? Mari kita mulai. Orang yang akan melukis pertama adalah Kakak Resti. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kasih tunjuk lukisan. Kamu dapat teka itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Oke, betul. Betul Kak Rabbit? Ah, betul. Oke. Kedua Kakak Lucy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop melukis. Oke, kasih tengok pergi kamera. Kamu dapat teka kah itu apa? Kakak Resti dapat teka? Kakak Suzy dapat? Apa? Betul kah kucing? Betul kucing? Oke, betul ya kucing. Jadi Kakak Resti sudah dapat 1 poin. Kakak Lucy 1 dan Kak Suzy 2. Oke, sekarang giliran Kak Suzy melukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kasih tengok pergi kamera. Kamu dapat teka itu apa? Tidak. Kakak Lucy dapat teka? Apa jawaban dia? Burung. Burung, betul kah? Oke, betul. Kak Resti 1 poin, Kak Lucy 2, Kakak Suzy 2. Oke, sekarang Kakak Resti lagi melukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu dapat teka itu apa? Kamu dapat teka? Kakak Suzy dapat teka? Apa? Cacing. Betul Kakak Resti? Apa jawaban dia? Ular. Oh, ular. Oke, terus Kakak Lucy lagi melukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kamu boleh teka? Apa jawaban dia? Rama-rama. Betulkah Rama-Rama? Oke. Jadi Kak Suzy dapat 3 poin sudah. Oke, last Kak Suzy melukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa itu? Kamu dapat teka. Apa? Ayam. Betulkah ayam? Bukan? Dapat teka? Tidak. Oke, Kak Suzy, apa jawaban dia? Apa? Zirafa. Oke, zirafa. Oke, sampai sini saya games kita pada hari ini. Mari kita teruskan dengan pujian dan penyembahan. Oke, hai adik-adik. Sekarang mari kita bangkit berdiri, masanya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terserah apa kata dunia, takkan goyangkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyangkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku
yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyangkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyangkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kamu boleh tengok dulu jawaban yang ada pada screen. Kalau kamu sudah tengok jawaban, marilah kita memulakan cerita kita pada hari ini. Cerita pada hari ini diambil dari Yosua pasal 6 ayat 20 hingga pasal 7 ayat 4. Minggu lalu kamu sudah mendengar cerita tentang bangsa Israel yang meruntuhkan kota Yeriko. Mereka membunuh semua orang, keledai, sapi, dan kambing domba yang ada dalam kota itu. Mereka juga membakar semua isi kota itu, kecuali emas, perak, tembaga, dan besi. Mereka ingin menaruh benda-benda tersebut di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Mereka juga menyelamatkan seorang wanita bernama Rahab beserta keluarganya.
Sebab Rahab sudah pernah menolong para pengintai yang diutus oleh Yosua untuk ke kota Yeriko. Dan pada waktu itu, Yosua mengeluarkan larangan ini. Siapapun yang berusaha membangun kembali kota Yeriko ini akan terkena kutukan Tuhan. Siapa yang meletakkan dasar akan kehilangan anak sulungnya. Dan siapa yang memasang pintu-pintu gerbangnya akan kehilangan anak bungsunya. Tuhan menyertai Yosua dan nama Yosua menjadi termasyhur di seluruh negeri itu. Tuhan memerintahkan kepada umat Israel bahwa segala sesuatu di kota Yeriko harus dimusnahkan. Satu pun tidak boleh diambil. Tetapi perintah itu dilanggar. Seorang lelaki bernama Ahan melanggar perintah itu sehingga Tuhan marah sekali sama umat Israel. Pada waktu itu, Yosua mengutus beberapa orang dari Yeriko ke Ai, yaitu sebuah kota sebelah timur Betel dekat Bet Awen. Orang-orang itu ditugaskan untuk menyelidiki daerah itu. Sesudah mereka melakukan tugas itu, mereka kembali dan melaporkannya kepada Yosua. Mereka berkata, "Tidak perlu kita semuanya pergi menyerang Ai. Kirim saja kira-kira 2 atau 3 ribu orang. Jangan kirim semua tentara ke sana untuk bertempur, karena kota itu kecil saja." Jadi yang pergi menyerbu kota itu hanyalah 3.000 orang. Tetapi mereka dipukul mundur. Orang-orang Ai mengejar mereka dari gerbang kota Ai sampai ke daerah pertambangan. Lalu memburu kira-kira 36 orang dari antara mereka di lereng bukit. Maka orang-orang Israel menjadi sangat cemas dan takut. Yosua dan para pemimpin umat Israel sangat sedih, sehingga mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian mereka, dan sepanjang hari sampai malam mereka sujud di depan peti perjanjian Tuhan dengan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda bersedih hati. Yosua berkata kepada Tuhan, "Oh Allah Tuhanku, untuk apa Engkau membawa kami sampai ke seberang Yordan ini? Apakah Engkau menyerahkan kami kepada orang-orang Amori supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja di seberang Yordan, oh Tuhan." Musuh sedang memukul mundur orang-orang Israel. Sekarang apa yang harus saya katakan? Orang-orang Kanaan dan semua orang lain di daerah ini akan mendengar tentang hal itu. Mereka akan mengepung dan membunuh kami semua. Lalu, apakah yang akan kau lakukan untuk mempertahankan kehormatanmu, Tuhan? Tuhan menjawab Yosua, "Bangun, tidak ada gunanya engkau sujud seperti itu di tanah. Orang Israel sudah berbuat dosa. Aku sudah memerintahkan supaya mereka menaati perjanjian antara mereka dengan aku, tetapi mereka melanggarnya. Barang-barang yang harus dimusnahkan telah mereka ambil. Mereka mencuri dan menyembunyikannya di antara barang-barang mereka supaya tidak ketahuan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Mereka dipukul mundur oleh musuh karena mereka sendiri pun sudah dijatuhi hukuman untuk dimusnahkan. Aku tidak mendampingi kalian lagi. Kalau barang-barang yang tidak boleh diambil itu belum dimusnahkan. Sekarang bangun Yosua, sucikan umat Israel dan suruh mereka siap untuk menghadapi aku. Perintahkan mereka untuk bersiap-siap besok, sebab aku, Tuhan Allah Israel, akan mengatakan ini kepada mereka. Hai orang-orang Israel, barang-barang yang sudah kuperintahkan kepadamu untuk dimusnahkan, sebagian ada padamu. Sebelum kalian membuang barang-barang itu, kalian tidak akan bertahan melawan musuh. Sebab itu Yosua, beritahukanlah kepada mereka bahwa besok pagi mereka akan diperiksa suku demi suku. Besoknya, pagi-pagi sekali, Yosua menyuruh umat Israel maju ke depan, suku demi suku. Sesudah itu Yosua menyuruh keluarga Zabdi maju ke depan, seorang demi seorang. Maka Achan, anak Karmi, cucu Zabdi yang kena. Yosua berkata kepada Achan, "Anakku, akuilah dan katakanlah terus terang di sini di hadapan Tuhan Allah Israel yang telah kau lakukan. Beritahukanlah kepadaku, jangan sembunyikan." "Benar," kata Achan, "saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Inilah yang saya lakukan.
Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat selai jubah yang bagus sekali, buatan Babilonia, juga perak kira-kira 2 kilogram, dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu. Maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali. Lalu Yosua mengirim orang cepat-cepat ke kemah Achan. Ternyata barang-barang terlarang itu semuanya ada di sana, disembunyikan dalam tanah, dan peraknya berada di bawah sekali. Mereka mengambil barang-barang itu dan bawanya kepada Yosua dan semua orang Israel. Lalu barang-barang itu diletakkan di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua dengan seluruh umat Israel menangkap Achan dan membawa dia ke lembah kesusahan bersama-sama dengan semua anaknya, ternak sapi, keledai, domba, kemah, dan segala sesuatu yang dipunyainya, serta perak, jubah, dan emas yang dicurinya. Lalu kata Yosua kepada Achan, "Kenapa engkau mendatangkan kesusahan kepada kita? Sekarang Tuhan mendatangkan kesusahan kepadamu." Maka Achan bersama keluarganya dilempari dengan batu sampai mati oleh semua orang Israel. Semua harta miliknya dan juga barang-barang curiannya dibakar habis. Sesudah itu mereka menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu, yang sampai hari ini masih ada di sana. Itu sebabnya tempat itu masih dinamakan Lembah Kesusahan. Maka redalah kemarahan Tuhan. Kerja rumah pada hari Minggu ini untuk kelas besar adalah kamu boleh menjawab soalan yang ada pada screen. Dan untuk yang kelas kecil, kamu boleh mewarna gambar yang ada pada screen. Halo adik-adik, apa kabar? Pengumuman untuk hari ini, pertama, jangan lupa hantar kerja rumah, hafal ayat hafalan, dan yang kedua, sel kanak-kanak atas talian seperti biasa. Ketiga, ibadah bahasa Malaysia pada 22 hari bulan Ogos, jam 10.30 pagi, tetapi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk datang. Ingat ya, yang 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk datang. Itu saja pengumuman untuk minggu ini ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam syurga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang minggu lagi, sehingga hari ini kami dapat mengikuti sel kanak-kanak sekali lagi di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat kanak-kanak, biarlah Engkau terus melindungi dan menjagai mereka, memberkati mereka, agar mereka pun bertumbuh di dalam iman mereka, mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai juga mereka Tuhan, agar mereka juga dapat mendidik dan menuntun anak-anak mereka untuk berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kanak-kanak yang bersekolah Tuhan, agar diberikan hikmat Tuhan dan dijagai juga agar mereka dapat belajar dengan suasana normal baru. Dan Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kiranya tangan pengurapan-Mu Tuhan senantiasa ada atas mereka, melindungi, menjagai mereka, dan memberkati mereka Tuhan, agar setiap pelayanan dan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing, kepada setiap pemimpin-pemimpin-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kerendahan hati, dan kesabaran dalam melakukan setiap pelayanan. Dan apapun pelayanan yang dilakukan Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami bersyukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita berdoa doa Tuhan ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Indah, indah di hidupku, semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku, semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku, semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku, semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku, semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Baik, kita jumpa lagi minggu depan.